3, 2, 1. Yuk belajar pidana. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Yux Kelompok Belajar Pidana. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amel. Di sini saya merupakan salah satu anggota kelompok belajar pidana yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya podcast kali ini. Jadi teman-teman, untuk podcast kali ini kita akan mengangkat isu yang sedang disorotin dari berbagai pihak atau kalangan, yaitu terkait kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Jika kita merujuk pada data kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia, setiap tahunnya itu meningkat teman-teman. Dan jika kekerasan seksual itu sudah masuk ke berbagai kalangan maupun berbagai aspek, dan paling menyayangkan apa sangat diperhatikan itu masuk ke dunia pendidikan itu sendiri. Yang seperti kita tahu bahwa dunia pendidikan adalah tempat mahasiswa untuk mengemban ilmu atau mencari ilmu untuk mencapai cita-citanya yang kelak akan berguna untuk nusa dan bangsa kita, tapi sangat disayangkan sekali terjadi kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus ini. Kemudian jika kita merujuk pada data dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi berdasarkan klasifikasi pendidikan, nomor 1 itu adalah dunia pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Jadi di sini perguruan tinggi berdasarkan klasifikasinya menempati nomor 1 sering terjadinya kekerasan seksual. Hal ini didukung juga dari data dari survei data dari Dikti yang menyatakan sebanyak 77% dari dosen itu mengatakan pernah terjadi kekerasan seksual itu sendiri, dan 63%-nya itu korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksualnya. Hal ini dikarenakan korban beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual ini belum ada atau belum memiliki payung hukum yang tegas untuk melindungi korban terkait kasus kekerasan seksual yang di lingkungan kampus itu sendiri. Dan korban merasa jika nanti melaporkan kasusnya itu, korban merasa bahwa aibnya akan terbongkar, dan itu akan menimbulkan stigma buruk untuk korban itu sendiri. Jadi dari uraian tersebut ini mungkin kita cukup artinya teman-teman untuk kita bahas dan diskusikan. Jadi di sini kita sudah ada narasumber terkait yang akan membahas lebih dalam dan detail terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, yaitu Profesor Dr. Iketut Reistabudi SHMS selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Oke, selamat siang Prof. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Prof? Ya, setungkara, becek, sehat-sehat. Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan kesibukannya saat ini Prof? Ya, sekarang sudah mulai kita offline ya. Oh iya, ya, offline. biasanya tapi masih mix lah sih. Iya, Jadi online, offline. Ya, seperti sekarang ini saya akan berada di kantor stasiun desa karena kita baru saja rapat dan sekaligus juga baru saja kita menguji ya. Sebentar lagi tidak ada rapat jam 1 ya. Jadi itulah kesibukan kita di dunia kampus ini. Mungkin ya. Mungkin kita balik ke topik terkait Ya, kekerasan baik. seksual nih Prof. Jika kita melihat permasalahan kekerasan seksual Ya. itu sendiri, niki di kampus niki pelakunya itu adalah dosen sendiri Prof. Ya. Yang sangat disayangkan ya Prof ya. Dan korbannya itu adalah mahasiswa itu sendiri. Mungkin menurut pandangan Prof nggih. Jadi gimana nggih Prof terkait kasus kekerasan itu? Apakah kasus kekerasan itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa? Terus bagaimana pandangan Prof nggih? Ya, pertama saya jelaskan secara umum ya, karena masalah seksual ini kan sebetulnya masalah kehidupan manusia ya. Jadi kalau Maslow itu bilang secara psikologi itu seksual itu adalah kebutuhan pokok ya, di samping kebutuhan primer seperti akan sandang, papan dan pangan, tapi juga seksual. Nah, sehingga di mana-mana sering terjadi kasus seksual ini. Padahal sebetulnya kan seksual itu kan ada jalur yang memang dibenarkan hukum ya. Misalnya memang ada undang-undang perkawinan, kemudian prosesnya seperti apa sehingga seksual itu bisa terpenuhi sesuai dengan pemenuhan hukumnya sendiri. Jadi ada jalur hukumnya. Nah, itu masalahnya. Seperti contoh misalnya tadi barusan kita juga diskusi tentang bagaimana pemenuhan seksual di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini juga ada aturan hukumnya. Nah, tetapi dari beberapa kasus yang disampaikan tadi itu memang kejahatan seksual ini trennya meningkat begitu. Benar. Dan tidak hanya di masyarakat tapi juga yang kita sayangkan itu di perguruan tinggi ya. Benar. Jadi kita fokus di perguruan tinggi.
Saya kebetulan ikut di apa namanya Dewan Kehormatan ya, etik di universitas itu pernah menyidangkan beberapa kasus yang terkait dengan kejahatan seksual di kampus ya, karena itu yang manifest. Ini kan satu kejahatan yang di hidden crime, kejahatan yang terselubung ya. Jadi yang manifest itu kecil, padahal sebetulnya mungkin di biliknya itu seperti gunung es itu kan. Jadi banyak sekali. Nah, karena ini kejahatan terselubung dan sifatnya sangat pribadi, sehingga korbannya itu enggan untuk melapor. Itu dengan berbagai pertimbangan kan gitu. Ya, itu yang penting. Nah, walaupun demikian ada juga beberapa yang manifest. Nah, seperti yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, itu memang ada kejadian seorang mahasiswi sedang bimbingan itu terjadi pelecehan seksual. Tetapi setelah itu dilakukan pemeriksaan dan kita putuskan, kita beri sanksi kepada dosen yang bersangkutan. Nah, waktu itu kan belum ada Permen Dikbud ini. Nah, sekarang sudah ada Permen Dikbud ini, mungkin kita sesuaikan aturan yang ada di sini dengan aturan yang ada di universitas. Nah, kita di universitas sudah punya aturan mengenai disiplin dosen yang sudah kita tetapkan 2018 dengan nomor SK Rektor nomor 13 tahun 2018. Nah, di sana juga bagaimana etika seorang dosen, bagaimana etika seorang mahasiswa, bagaimana etika seorang pendidik dan administrasi, tenaga administrasi. Nah, itu sudah diatur semua. Nah, dalam aturan itu jelas bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa pada saat memberi pelayanan. Kita kan prinsipnya kita ini kan sebagai pelayan. Jadi pelayan pendidik. Iya, kita itu jadi apapun sebetulnya jadi pelayan ya. Jadi presiden pun melayani masyarakat. Ya. Kita kan melayani mahasiswa, juga melayani yang lain-lain. Karena kita memiliki 3 bidang, penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Jadi, terutama dalam bidang pendidikan ini yang kita menghadapi banyak mahasiswa ya. Nah, pada saat kita menghadapi mahasiswa itu semua ada etika. Baik etika secara umum sebagai manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain. Etika umum yang saya maksudkan di sini, kita kan selalu dibatasi oleh norma-norma, baik itu norma hukum, norma sosial, norma kesopanan, kemudian norma kesusilaan. Nah, itu banyak sekali yang harus dibatasi. Walaupun demikian, ya namanya manusia yang selalu dilekati ya oleh kelemahan-kelemahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna ya. Dan manusia yang dilekat oleh kelemahan di sini ya, kalau saya kebetulan dosen kriminologi itu niatnya melekat. Nah, dia cuma cari kesempatan saja untuk melakukan kejahatan. Nah, niatnya ini yang melekat. Nah, ini orang-orang yang niatnya melekat jahat ini adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Artinya dia ingin selalu mencari kesempatan. Nah, kita kembali lagi pada kasus-kasus yang terkait dengan mahasiswa dengan dosen khususnya di perguruan tinggi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu misalnya. Nah, kalau dosen yang selalu memiliki niat dan ada kesempatan, maka ini bisa terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu memang sangat luas sekali. Saya punya satu batasan. Mohon maaf ini saya bacakan. Batasan yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan reaksi penolakan dalam segala bentuk yang terkait dengan masalah seksual. Ya, pokoknya kalau dia tidak senang itu udah pelecehan. Kalau dia tidak melakukan penolakan, apakah ini pelecehan atau tidak? Artinya dia kan tidak keberatan. Benar. Nah, tetapi kalau saya memandang kalau ini menggunakan kesempatan di mana niatnya seseorang itu adalah sudah jahat, ini tetap tidak baik. Walaupun yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, tetapi niat yang menjadi inisiator pertama itu adalah sudah salah begitu. Menurut saya itu sudah tidak benar ya.
kalau saya bilang itu sudah antara dosen dan mahasiswa sudah tidak menjalani darmaning dosen gitu lah. Sudah tidak menjalani darmaning guru ya. Seorang guru itu kan harus digugu, ditiru kan gitu. Iya, Itu benar, sudah tidak benar. Walaupun seorang mahasiswa yang berhadapan pada kesempatan yang memang sulit dibuktikan, kita tidak tahu ya, itu tidak melakukan reaksi perlawanan. Nah itu sebetulnya sudah salah gitu. Karena sebagian orang berpendapat yang saya lihat di medsos itu, kalau tidak melakukan perlawanan, menerima apa yang dia lakukan itu tidak termasuk karena suka sama suka. Iya, benar. Tapi itu menurut saya itu tetap inisiatornya dari mana? Ya, kita tidak tahu. Ya. Ya, kita tidak tahu ya inisiatornya itu dari mana? Karena ini kan terselubung, tertutup. Nah, jadi yang saya beri batasan itu, ya. Jadi satu perbuatan yang menimbulkan reaksi penolakan, nah, segala bentuk yang berkaitan dengan masalah seksual. Nah, ini baru bisa manifest ya. Ini baru dia bisa muncul kalau ditolak. Berarti kunci utama itu penolakan ya, Prof? Ya, ada penolakan. Ada penolakan. Baru dia bisa muncul. Ya, artinya di sini dia itu ada reaksi dari salah satu pihak yang memang kalau kita beri batasan-batasan itu memang sangat sangat luas sekali. Nah, kemudian saya bandingkan dengan apa yang dicantumkan di mungkin kita lanjut pertanyaan dulu nih, Prof, biar runtut. Baik. Nah, jika kita merujuk pada data kekerasan seksual itu sendiri bahwa setiap tahunnya di Indonesia itu kasusnya itu meningkat, Prof. Nah, apakah Indonesia ini sudah masuk ke dalam darurat kejahatan seksual gitu, Prof? Ketika kita melihat bahwa semakin banyak kasusnya, tapi kita lihat sendiri bahwa penanganannya itu belum sepenuhnya optimal gitu, Prof. Itu gimana ya, Prof? Ya, kalau saya kata darurat itu nampaknya sih kita belum ya. Oh, belum. Yang namanya darurat itu kan sangat emergensi sekali, harus segera ditangani. Ya. Tapi dengan adanya gejala yang semakin meningkat, itu perhatian pemerintah dan kita semua itu harus menjadi benar-benar menjadi perhatian lah, menjadi atensi bagi kita bersama. Ya. Kemudian, Prof, jika kita melihat atau meninjau dari perspektif kriminologinya kejahatan kekerasan seksual ini, nah, jika kalau kejahatan kekerasan seksual ini kita apa sih dampaknya gitu, Prof? Jika kita mengabaikan ini, apa yang dampak apa yang bakal kita capai, kita terima nih, Prof? Dampaknya kalau kita mengabaikan ya pasti banyak sekali ya. Pertama dampak sosial ya. Dampak sosial bagi si korban itu luar biasa itu. Kemudian dampak hukumnya bagi si pelaku itu pasti memiliki dampak yang kurang baik. Nah, sehingga dampak-dampak itu baik dampak sosial maupun dampak hukumnya akan menimbulkan satu dampak yang lebih luas sampai kepada dampak kepada masyarakat secara umum dan khususnya negara dan republik ini juga tidak enak ya dampaknya meluas seperti itu gitu ya. Karena ada beberapa kejadian-kejadian di satu negara, perkosaan yang paling tinggi itu ada di negara mana gitu. Saya lupa itu, saya punya datanya itu. Ada di perkosaan yang tertinggi itu ada di mana? Ada di satu negara. Kemudian di India, saya pernah ke sana, itu banyak terjadi perkosaan di dalam mobil. Sehingga di India itu kalau menggunakan kaca film, itu tidak boleh melebihi dari 40%. Ya, karena kejadian-kejadian itu banyak. Nanti saya coba cari di sini ada kejadian-kejadian yang negara mana yang paling tinggi kasus perkosaannya itu ada. Karena Indonesia menurut saya masih belum darurat lah terkait dengan masalah. Terkait upaya penanganannya, Prof, menurut pandangan Prof Nike, apakah upaya penanganan terkait kasus kekerasan di lingkungan kampus ini sudah berjalan efektif, apa masih banyak kekurangannya nih, Prof? Ya, menurut saya yang saya alami, setiap laporan kita tindak lanjuti.
setiap laporan kita langsung lanjuti dan kita kasih sanksi. Gitu. Mungkin terkait sanksi nggih Prof, untuk dosen yang melakukan kekerasan seksual di kampus niki sanksi apa yang bisa diterima dosen niku Prof? Ya sesuai dengan surat keputusan rektor itu ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada dosen itu. Pertama, sanksi yang dikategorikan ringan ya, pelanggarannya ringan, itu sanksinya ringan. Kemudian yang dikategorikan berat itu sanksinya berat, sampai pada sanksi yang terberat itu adalah memberhentikan dengan tidak hormat. Kalau itu yang terberat ya. Yang ringan itu hanya sanksi peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis, kemudian bisa juga tidak diberikan pelayanan untuk kenaikan pangkat, tidak bisa kenaikan gaji berkala itu jadi ada sesuai dengan juga undang-undang tentang ASN, kita akan mengacu ke sana ya, aparatur sipil negara. Niki Prof, kita beralih ke menurut sudut pandang korban. Jadi kan kebanyakan korban itu enggan melapor terkait kasus kekerasan seksualnya yang dianggap nanti akan membuat stigma buruk untuk korban, dan korban itu merasa bahwa aturan selama ini atau regulasi selama ini untuk menangani kasus kekerasan seksual yang ada di kampus itu belum begitu berjalan optimal. Nah, selama ini jika kita terjadi kekerasan seksual yang di kampus itu regulasi apa yang bisa digunakan nih Prof untuk melindungi korban itu sendiri? Ya, pertama regulasi yang terkait dengan SK rektor itu. Oh, berarti di kampus tuh pasti menuju SK rektor atau enggak SOP yang ada di kampus nih? Ya, benar itu. Ya, ada SOP yang ada di kampus. Kita juga masing-masing fakultas juga ada. Ini juga ada aturannya semuanya. Bagaimana etika dosen terhadap diri sendiri, dosen itu kan harus jujur, terbuka, kemudian berinisiatif, memelihara, menjaga keutuhan dan keharmonisan lingkungan, berpenampilan sederhana, rapi dan sopan. Kemudian ada juga etika dosen dalam bermasyarakat seperti apa. Kemudian, yang paling penting ini adalah etika dosen terhadap mahasiswa. Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi melaksanakan proses pendidikan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, dan kreatif inovatif. Jadi kalau saya melihat di sini bagaimana dosen itu memberi pelayanan. Yang terbaik kepada mahasiswa. Misalnya kalau mahasiswa ada kepentingan apa, mahasiswa itu WA kepada dosen. Kalau dosen itu harus segera menjawab. Jangan sampai lama-lama tidak dijawab. Kemudian ini ada juga keluhan dari mahasiswa itu. Kalau dosennya ditelepon gitu, kadang-kadang nggak diangkat, di WA nggak dibalas, lama-lama gitu. Ini sebetulnya sudah tidak menjalani dharmanya dosen. Jadi semua kita akan menjadi pelayan. Kemudian tidak bertindak diskriminatif. Jadi siapapun mereka atas dasar suku, ras, agama, laki dan perempuan itu semua sama. Saya misalnya kalau ada mahasiswa yang nelpon saya tidak kasih namanya siapa dan lain sebagainya. Jadi nomornya itu saya tidak tahu apakah ini mahasiswa, apakah ini siapa gitu, apa ini anaknya siapa ya, anaknya banyak anak pejabat yang kuliah di Fakultas Hukum. Jadi dari gubernur, bupati, kepala kejaksaan gitu kan, kita tidak memberi prioritas seperti itu karena nomornya udah tidak kelihatan siapa yang masuk ya kita tangkap. Saya sampai berikan kalau dua hari belum saya koreksi skripsinya, tolong di WA lagi. Jadi tidak sampai lama-lama. 2 hari jangan malu-malu lah, jangan takut-takut. Di WA lagi gitu supaya saya bisa koreksi. Itu yang terbaik. Kemudian mengembangkan dan masuk pemikiran yang kreatif, inovatif itu sudah memang kewajiban ilmu itu kan harus berkembang. Jadi kalau kita memberi kuliah itu jangan ya monoton seperti itu karena perkembangan ilmu luar biasa. Jadi update data terus dan selalu memberikan informasi yang baru sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi serta sains ya. Jadi kan, apalagi di Fakultas Hukum kan aturannya cepat sekali berkembang ya. Jadi perubahannya cepat sekali. Masa COVID ini berapa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu luar biasa banyaknya. Jadi kita harus
Ya. Mungkin ada juga berita terkait Menteri Pendidikan yang mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 nih Prof tentang pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan seksual itu. Nah, apakah menurut pandangan Prof aturan tersebut tuh sudah bisa mengakomodir atau sudah bisa menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus nih Prof? Setiap aturan tujuannya kan menyelesaikan satu problem, memberi satu solusi supaya kita punya pedoman pegangan. Dan syariat aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 2001, saya rasa ini satu terobosan bagus lah. Jadi walaupun masih ada beberapa kekurangan saya baca di medsos, tetapi secara faktual dengan turunnya aturan ini sudah memberi satu pedoman bagaimana kita melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus. Kita sudah punya pedoman. Walaupun sebetulnya kita sudah punya SK Rektor terkait dengan disiplin itu. Tetapi dengan turunnya ini pasti kita akan sesuaikan supaya match ya. Ada link and match-nya antara aturan-aturan ASN, Kepmen, kemudian yang terbawah misalnya aturan internal kita. Terkait peraturan Permendikbud ini Prof, kan banyak nih di sosial media itu mengatakan bahwa itu pro kontra, bahwa banyak yang bilang kalau itu tuh dengan adanya Permendikbud itu sendiri adalah melegalkan perbuatan seksual jika korban itu menyetujui. Nah, itu gimana nggih Prof? Apakah itu benar atau itu memang cuma berita yang hoax atau gimana nggih Prof? Saya mengamati di sini tidak ada niat ataupun tersirat untuk seks bebas itu enggak ada. Enggak ada. Berarti tidak berita terserah. di luar sana tuh belum bisa belum bisa. Ya, belum Okay. bisa. Karena aturan hukum itu kan sifatnya harus faktual ya. Jangan di hayalan-hayalan itu enggak. Jadi ini aturan yang ada saat ini itu harus memang betul-betul faktual. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di dalam pasal 1 itu ini masih agak konsepnya itu masih agak luas begitu. Ya, kalau saya bacakan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, saya garis bawah di sini yang pertama itu adalah satu perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan. Nah, ini kan satu memang perbuatan secara norma ini memang melanggar norma kesusilaan, norma etika ya yang ada di masyarakat secara umum. Kemudian lebih lanjut khusus berakibat pada melaksanakan pendidikan tinggi tidak nyaman begitu. Karena ada kejadian itu jelas ya, seperti kasus yang kita pernah periksa itu mahasiswa itu merasa tidak nyaman. Tetapi dengan penyelesaian seperti itu, akhirnya mahasiswa sudah tidak masalah dan bahkan itu ada semacam perdamaian gitu dari pernyataan kedua belah pihak dan mahasiswa sudah tidak ada masalah lagi. Oh, sudah damai gitu? Iya, sudah damai. Walaupun sanksi tetap itu. Sanksi itu kan hanya meringankan, jadi pertimbangan untuk meringankan. Surat-surat pernyataan sudah ada. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan dari Kepmen ini yang menjadi sorotan. Yang pertanyaan terakhir itu apa ya? Yang pro kontra itu Prof, bahwa itu dengan adanya Permendikbud ini banyak pandangan yang menyatakan bahwa itu tuh mengizinkan atau melegalkan perbuatan seks jika
korbannya itu setuju gitu. Itu pro kontranya di sana. Pro Iya, kontranya di itu sana. dah pro kontranya itu di mana ditafsirkan di antara Berdasarkan tulisan saya nih Prof, saya baca di berita juga itu berdasarkan pasal 5 ayat 2 seperti itu Prof. Ya, coba kita lihat dulu ya pasal 5 Ayat 2. ayat 2. Pasal 5. Ya, ini kan. Yang pihak korban mengizinkan. Pasal 5. Ya, ini memang panjang ini pasal. Ini gini pasal 5. Nah, ini ya pasal 5 ya. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal. Jadi dengan kata-kata aja sudah salah itu ya, kata-kata. Kembali lagi, misalnya tergantung dari persepsi seseorang itu menerima kata-kata itu. Oh, iya. Ya, kadang-kadang kata guyon itu diterima oleh seseorang yang sensitif itu menjadi cepat tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian non fisik atau melalui teknologi informasi dan ini kan dengan apa ya, dengan IT. Iya, media sosial. Nah, kekerasan seksual meliputi menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan seterusnya, memperhatikan. Ini memang ada mahasiswa yang membuat skripsi ini. Jadi seseorang yang memang memiliki gangguan kejiwaan sering memperlihatkan adat kelaminnya dengan sengaja kepada korban. Itu ada 3 kalau tidak salah mahasiswa bikin seperti itu. Kemudian menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lucon, siolan dan bernuansa. Ini tergantung pada orangnya ya. Bagaimana dia bisa menerima itu. Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Memang kalau kita lihat semua ini itu kan banyak terjadi kekaburan ya, Kekaburan normanya. Yeah. Ya, ini tergantung sekarang menafsirkan. Kalau norma kabur itu kan harus ditafsirkan ya. Yeah. Sekarang siapa yang menafsirkan, tergantung yang menafsirkan. Seperti saya katakan tadi itu, kemarin aja saya makan di rumah makan Taliwang, di depan saya itu ada saling ya, yang perempuan itu di apa ya, di raba-raba di punggungnya itu, dia diam aja, enggak apa-apa. Berarti bagi dia kan Suka sama suka. dia tidak menimbulkan reaksi itu. Yeah. Nah, tergantung persepsinya. Yeah. Tapi kalau ada orang yang peka, ya, dulu saya pernah jadi ketua pemuda di kampung itu, sangat peka itu dengan kata-kata aja, kebetulan dia pakai nada, dengan kata-kata yang kurang bagus, itu langsung ceweknya menangis. Jadi saya pas ketua pemuda waktu itu, waktu SMA itu lapor ke saya, jadi kita rame-rame waktu itu, jadi tidak menerima kata-kata yang disampaikan. Padahal itu hanya verbal aja, maunya guyon mungkin, tapi peka pada orang. Dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa sering dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada yang tersinggung, kok baru ada. Nah, ini kan tergantung dari penerimaan dari ya. Itu kekaburannya di sana. Dan banyak lagi menyebarkan, membuka dan seterusnya, mempraktek budaya komunitas. Ini banyak yang. Berarti di ketentuan pasal di Permendikbud itu banyak norma kaburnya nggak Prof? Iya, banyak norma kaburnya. Karena ini kan menyangkut masalah perasaan. Oleh karena itu psikologi hukum di sini erat kaitannya dengan psikologi hukum. Kalau psikologi hukum itu kan menyeimbangkan antara perilaku dengan hukum kan gitu. Jadi kadang-kadang orang secara psikologi dia itu tidak memasalahkan, tapi orang lain secara psikologi dia itu sangat memasalahkan. Katakanlah misalnya dalam hukum itu kan ada membuat perasaan tidak enak ya. Jadi bagi seseorang itu dengan dikata-katai seperti itu dia mau merasa tidak enak lalu dia lapor. Tapi terhadap orang lain, itu hal yang biasa ya. Dianggap cuek aja lah, tidak lapor. Nah itu kan psikologi. Ini pentingnya psikologi hukum di sini. Mungkin Prof terkait semua kasus kekerasan seksual yang ada ini khususnya di lingkungan kampus,
apa sih saran dari Prof sendiri atau apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi atau kaum intelektual untuk mengatasi permasalahan tersebut, Prof? Ya, ya. Di sini sebetulnya sudah dijelaskan pencegahan bagi pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian pencegahan oleh mahasiswa baik di luar kampus maupun di dalam kampus, kemudian kalau ada korban bagaimana memberi perlindungan, bagaimana memberi pendampingan dan lain sebagainya. Tapi menurut pendapat saya, kejahatan itu kan ada dua pihak ya, di pelaku dan korban. Nah, kalau pelaku yang memiliki niat jahat, dia akan mencari kesempatan. Mencari kesempatan. Oleh karena itu, untuk pencegahan ya, mari kita tutup kesempatan itu gitu. Ya, misalnya kalau di sini mahasiswa ingin konsultasi apalagi zaman COVID sekarang ini kan kerja dari rumah. Kalau dari rumah itu datang mahasiswa, janganlah sendiri gitulah. Jangan membuka kesempatan, mohon maaf aja ya. Walaupun di rumahnya ada keluarga, ada anak-anak, ya kita nggak tahu lah situasi rumahnya pas lagi kosong dan lain sebagainya. Janganlah sendiri. Kemudian mohon maaf, ini jangan terlalu menanggapi kalau ada hal-hal seperti itu. Karena ada dosen cerita sama saya itu, katanya ada mahasiswa yang konsultasi, terus dia disuruh cari bahan-bahan itu, bahan-bahan di apa namanya, di HP-nya. Tapi justru mahasiswa itu memperlihatkan yang agak porno gitu loh. Nah ini kan memprovokasi ya, memancing. Itu dari pihak mahasiswa sendiri, Prof? Iya, katanya pernah ada seperti itu. Apa betul apa enggak, saya tidak teruskan. Artinya jangan sampai memprovokasi hal-hal seperti itu. Nah, makanya lebih baik berdua dengan jangan memprovokasi. Siapa tahu kita ketemu sama orang yang berniat kan, ada kesempatan kan dia lakukan itu. Dan pencegahan itu memang tergantung pada diri sendiri lah gitu. Jadi kalau menghadapi, biasanya kalau konsultasi itu janji di mana gitu. Lebih baik di kampus misalnya, dan di kampus pun jam-jam kerja, jangan sampai ada jam-jam tertentu yang ada yang konsultasi malam gitu kan. Kurang tepat ya, kurang tepat ya. Jadi suasana juga mempengaruhi ya. Malam hari, lingkungan kosong dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya konsultasi di sini, kalau di tempat terbuka lah, jadi di ruangan itu kan ruang dosen banyak, misalnya di guru besar itu kan banyak guru besar sana, tapi kosong meja yang lain sendiri di sana kan tempatnya terbuka, pintunya buka dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, mahasiswanya aja kalau sendiri misal konsultasi ya biarin pintunya terbuka. Ya kadang-kadang saya kalau sini mahasiswanya, saya berdua aja dengan sekretaris itu saya suruh buka pintunya, kadang-kadang buka. Tapi kita kan sudah saling percaya kan, tak mungkin kita hal-hal yang kurang baik. Seandainya dia nggak ada, kemudian mahasiswa konsultasi, pintunya tetap kita buka. Walaupun sebetulnya tidak ada pengaruhnya, tapi secara psikologis mahasiswa kan memberi pengaruh besar itu kan. Ya, dia merasa aman dan nyaman gitu ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman di media sosial Prof terkait topik kita nih. Jadi ada yang bertanya, Divani. Jadi dia menanyakan apakah aturan yang sudah ada di kampus mengenai kekerasan seksual tersebut sudah dilaksanakan, Prof, dan apakah sanksi yang diberikan itu sudah efektif, Prof? Ini pertanyaan dari Divani. Mungkin bisa dijawab. Saya rasa itu sudah dilaksanakan. Yang penting ada laporan. Begitu ada laporan kita tindak lanjuti dan kita proses. Kita kan punya Dewan Kehormatan Etik. Jadi kita sidang gitu. Sidangkan dengan bukti-bukti,
dan bahkan kita panggil kedua belah pihak, Oke. baik terlapor maupun pelapor. Oke. Nah, di situ kalau memang terbukti bersalah, kita berikan sanksi. Kalau itu dia tetap berkeberatan bahwa dia merasa tersinggung dan itu termasuk tindak pidana umum, dilanjutkan ke polisi. polisi. Kalau internal kita tetap beri sanksi, dan sanksi itu ada yang berat, ada yang ringan. Oke. Yang berat tuh bisa sampai pencopotan. Sampai pemecatan. Oh, pemecatan. Dengan Oke. tidak hormat. Oke. Berarti di sini penerapan sanksinya jika ada terjadi kasus seperti itu ada sanksi yang ringan dan berat nih, Prof. Ya. Ringan bisa peneguran secara lisan. Ya. Ketika berat tuh bisa pencopotan jabatan ya, apa Ya, pemecatan ya. menurunkan pangkat, kenaikan gaji berkala. Oke. Tidak. Oke. Ini terkait lagi Prof, Niki ada yang bertanya, Diah Anjani. Bagaimana agar kita tetap selalu waspada akan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, Nika Prof? Ya, jadi kita kan tahu bahwa kejahatan itu kan ada dua pihak, pelaku dan korban. Kalau memang kita jangan sampai jadi korban, dan mudah-mudahan tidak jadi korban. Kuncinya hanya hati-hati saja. Hati-hati artinya dalam suasana apa kita melakukan kegiatan supaya kita selamat. Misalnya seperti kita konsultasi sama dosen, cari waktu yang ya jangan malam begitu misalnya. Kemudian jangan memprovokasi dosennya sendiri. Kemudian ajaklah teman gitu kan. Ya jangan sendiri. Lanjutnya Prof, Niki dari Sevi. Jika terjadi kekerasan seksual di kampus, khususnya Udayana itu sendiri, apa yang bisa dilakukan gini? Mungkin dia nanya terkait langkah-langkah penanganannya, Prof. Lapor aja kepada dekanat. Lapor ke dekanat. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, saya rasa ada ruang untuk melapor. Karena ini kan sifatnya rahasia. Ada ruang untuk melapor. Di kampus itu kan ada semacam link untuk melaporkan. Berarti nanti dari pihak dekanat itu sendiri yang akan melaporkan ke pusat. Dan pusat menunjuk untuk disidangkan oleh Komisi Etik, Dewan Kehormatan Etik. Sering kita sidang, kita ada ruang sidang di sini di Lab Utara. Oh, di kampus di ruang sidang senat itu kita pakai. Mungkin itu tadi pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram. Mungkin untuk di penghujung sesi nih Prof, mungkin terima kasih sebelumnya Prof, jawabannya sangat luar biasa nih ke Prof terkait bagaimana sih langkah-langkah kita untuk menangani kasus kekerasan seksual itu sendiri, dan ternyata juga sudah ada regulasi terkait penanganan kekerasan seksual. Jika kita merujuk pada di kampus itu sendiri, kita merujuk pada kampus kita itu bisa ada SK Rektor nih Prof nih. Kemudian juga ada baru-baru ini pengaturan terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS, pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu sendiri Prof. Mungkin bisa Prof bisa menyampaikan closing statement Prof terkait apa yang ingin disampaikan Prof terkait kasus ini Prof. Closing statement Prof, pandangan Prof. Ya, pertama dengan turunnya SK Menteri itu memberi petunjuk kepada kita lebih jelas ya bagaimana menangani, melakukan pencegahan kasus-kasus seksual khususnya di lingkungan kampus ya. Dan ini wajib kita harus sesuaikan dengan peraturan internal kita sendiri agar match ya, ada link harmonisasi and match ya. Baik kepada undang-undang yang lebih atas sebagai ASN walaupun dengan permen-permen yang lain dan terakhir dengan permen ini. Mungkin berarti adanya Permendikbud ini merupakan angin segar ya Prof untuk kita. Ada regulasi yang jelas nih untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Iya betul, kita sangat bersyukur lah kita sambut permen ini dengan bisa ada pegangan yang pasti untuk kita mengimplementasikannya. Ya bisa kita implementasikan secara jelas itu ada pedomannya gitu. Mungkin terima kasih banyak ya Prof atas kesempatannya sama-sama. Prof sudah berbagi ilmu ke teman-teman dan kita semuanya ke Prof. Mungkin saya mewakili teman-teman kelompok belajar pidana itu sendiri, jika ada salah kata maupun perbuatan minta maaf ya Prof. Mungkin
Sekian podcast kali ini terkait kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Kami dari kelompok pelajar pidana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. 3, 2, 1. Yuk belajar pidana.